dari batur. Om anugerah kemanuhara dewa datu nugraha kemyar canem sarwo pujanem. Namo sarwo nugraha kem dewa dewi magasidiannya kata mulat minum. Lahyo sidin tedirgahyu. Jahta semat sidi mandi mantranku. Om Swastiastu. Om Awegenam Astu Namo Sidam. Pernahkah kalian melihat Barong Landung? Sepasang boneka raksasa berwujud manusia tinggi mencapai 3 meter, yang satu dengan rupa pria hitam, dan yang satunya lagi putih-putih cantik. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Landung ini adalah replika perwujudan dari Prabu Jayapangus dengan istrinya Kang Chingwi yang berasal dari Cina. Apakah cerita asal-usul Barong Landung ini, atau yang lebih dikenal dengan nama Babat Balingkang? Mari kita simak bersama-sama. Berawal dari kisah Bali kuno yang menceritakan sebuah kerajaan Balingkang. Dari sinilah kisah kemunculan Barong Landung dimulai. Ketika itu, seorang raja bernama Sri Jayapangus memerintah kerajaan Balingkang. Pada masa pemerintahannya, kehidupan masyarakat amatlah makmur, kerajaan tentram dari segi ketahanan militer hingga perdagangannya. Dari hubungan perdagangan inilah rumor tentang kemakmuran kerajaan ini terdengar hingga negeri Cina. Para saudagar Cina pun memutuskan datang dan menjalin hubungan pertemanan dengan kerajaan yang diperintah oleh Sri Jayapangus. Dalam hubungan ini, lambat laun Sri Jayapangus menemukan seorang wanita pujaan hatinya. Wanita ini bernama Kang Chingwi, putri seorang saudagar Cina yang kaya raya. Raja Balingkang ini akhirnya memutuskan meminang putri saudagar tersebut menjadi permaisurinya. Pinangan sang raja disetujui, hingga digelarlah upacara pernikahan yang amat megah. Seisi kerajaan dan seluruh rakyat ikut bersuka cita merayakannya. Bertahun-tahun lamanya setelah pernikahan keduanya, Sri Jayapangus dan Kang Chingwi belum juga dikaruniai seorang anak. Ini membawa kesedihan yang amat mendalam pada pihak kerajaan dan seluruh rakyat kerajaan Balingkang. Keadaan kerajaan saat itu menjadi sangat suram. Hampir tidak pernah diadakan perayaan ataupun acara-acara hiburan oleh kerajaan ataupun masyarakat. Hal-hal yang bersifat hura-hura sengaja tidak dilakukan untuk ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Tertekan dengan apa yang terjadi, akhirnya Raja Sri Jayapangus memutuskan pergi meninggalkan Kang Chingwi untuk mencari pencerahan. Petualangan pun dilakukan oleh sang raja, hingga akhirnya membuat sang raja terdampar di sebuah tempat di kaki Gunung Batur. Di tempat itu, Sri Jayapangus memutuskan untuk bermeditasi. Kehadiran sang raja ternyata menarik hati seorang dewi yang menguasai daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi Danu, yang merupakan dewi penunggu Danau Batur. Ditemani oleh para kerabatnya, sang dewi akhirnya menggoda sang raja yang terbangun dari meditasinya. Raja kerajaan Balingkang ini pun akhirnya tergoda dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya menunggu, Kang Chingwi menatap kesedihan karena sang suami tidak pernah pulang ke kerajaan. Dari rasa penasarannya, akhirnya permaisuri kerajaan Balingkang ini memutuskan untuk berpetualang untuk mencari suaminya. Melewati hutan belantara, namun perjalanan beliau terhalang oleh angin kencang. Beliau berusaha untuk melewatinya, tapi akhirnya Kang Chingwi terjatuh di sebuah hutan dan tepat tempat suaminya terdampar dulu. Di sini akhirnya Kang Chingwi bertemu dengan seorang anak yang tidak lain adalah anak dari perkawinan suaminya, yaitu Raja Sri Jayapangus dan Dewi Danu. Menjumpai kenyataan itu, Kang Chingwi merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang merebut suaminya. Serangan dari Kang Chingwi mendapat respon negatif dari Dewi Danu, dan akhirnya karena kemarahannya ia pun mengeluarkan pasukannya yang berbentuk raksasa dan memporak-porandakan pasukan Kang Chingwi. Tak tega melihat keadaan istri pertamanya yaitu Kang Chingwi, sang raja akhirnya memutuskan untuk melindungi Kang Chingwi dari serangan Dewi Danu. Raja menyadari cintanya kepada Kang Chingwi tidak akan pernah mati walaupun telah lama meninggalkan permaisurinya tersebut.
Melihat Kang Cingwi dan Sri Jaya Pangus bersatu, membuat Dewi Danu kecewa. Dalam kecewanya ini pun, ia mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung. Berita tentang berubahnya Sri Jaya Pangus dan Kang Cingwi menjadi patung menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat kerajaan Balingkang. Kesedihan rakyat ini akhirnya membuat Dewi Danu tersadar telah berbuat kesalahan. Ia pun kemudian datang ke kerajaan tersebut dan membawa seorang anak yang merupakan anak Sri Jaya Pangus. Dengan kedatangan sang dewi, rakyat Balingkang pun memutuskan mengangkat anak dari Sri Jaya Pangus menjadi penerus menggantikan raja. Sang dewi pun mengingatkan rakyat Balingkang untuk terus menghormati dan mengenang mendiang raja serta permaisurinya. Kedua pasangan ini merupakan sosok seorang pelindung, di mana semasa pemerintahannya kerajaan Balingkang menjadi makmur, aman, dan tentram. Sri Jaya Pangus dan Kang Cingwi juga disimbolkan sebagai pasangan yang memiliki cinta sejati. Untuk selalu mengenang jasa-jasa sang raja, rakyat Balingkang akhirnya memutuskan untuk memanifestasikan ke dalam sebuah barong, mengingat Raja Sri Jaya Pangus dan Kang Cingwi dikutuk oleh Dewi Danu. Dari patung itulah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga arca inilah yang disebut sebagai Barong Landung. Sumber cerita ini adalah dari website wibawakomang.wordpress.com. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Om Santi 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 Om.